selamat siang. Selamat kita berbakti. Salam Happy Peace. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan saudara, ini mungkin kali ketiga saya berdiri di mimbar ini untuk belajar membawakan firman. Kita di sini semua dikasih waktu untuk belajar. Tapi kalau lebih dan kurangnya kita sama-sama mampu tahu. Kita masih dalam tahap belajar. Dan untuk hari ini khotbah saya itu hanya hampir sama dengan khotbahnya Suci kemarin, berkisar di mengucap syukur. Tapi di sini saya mengucap syukur dan doa. Karena saya rasa dari dua hal ini kita kadang-kala bingung, banyak yang bingung karena mengucap syukur dengan doa itu perbedaannya itu ada. Dan kalau saya pribadi, saya mengatakan doa tidak punya kuasa. Dan sempat hal ini dengan teman-teman di kompleks, kami sempat bertentangan. Bahkan mereka sempat kurang senang dengan bahasa yang saya sampaikan, yang saya mengatakan bahwa doa tidak mempunyai kuasa. Terus saya menjelaskan, saya bilang kalau doa itu dengan mengucap syukur beda. Kalau doa kita biasanya melakukan dengan mata tertutup, sedangkan mengucap syukur kita kapan aja bisa melakukannya, mau di mana saja. Kalau doa kita terbatas, kita harus cari tempat yang sunyi, kita tutup mata dan kita berdoa. Intinya dari berdoa kita tutup mata itu supaya kita lebih fokus. Dan kenapa saya bilang doa tidak mempunyai kuasa? Karena intinya kalau kita berdoa itu kita kebanyakan meminta. Jarang orang berdoa mengucap syukur. Orang berdoa mengucap syukur kalau di saat dia merasa punya kelebihan atau ada berkat, ada doa ucapan syukur yang naik. Tapi kebanyakan rata-rata kita di sini berdoa itu hanya meminta, dan istilahnya kita jadi minta-minta. Padahal Tuhan sudah berikan buat kita semua itu ada. Cuma kita bagaimana? Di saat kita meminta, kadang-kala waktu Tuhan itu beda dengan apa yang kita pikirkan. Kita kebanyakan maunya instan. Kita berharap berdoa supaya Tuhan buka jalan meminta. Tapi Tuhan tahu kapan waktu yang baik untuk Tuhan memberikan itu. Karena yang meminta itu bukan cuma kita. Di bumi ini orang banyak yang berdoa minta-minta juga. Dan Tuhan tahu semua pada waktu. Nah, kalau saya membandingkan berdoa dan mengucap syukur, saya lebih cenderung lebih banyak di kita mengucap syukur. Karena di kita mengucap syukur, tanpa kita sadar itu kita menyenangkan hati Tuhan. Raja Daud, seorang raja saja, dia bisa mengucap syukur. Kasih seorang raja, apa yang kurang dari Raja Daud? Kita juga sekarang hidup di zaman sekarang ini, harusnya kita bisa bersyukur. Kita masih ada waktu untuk berbakti sekarang, masih ada kebebasan, bukan seperti di tempat lain, semuanya dibatasi. Kita di kehidupan sekarang ini kita mengucap syukur karena di zaman yang jahat ini juga semuanya itu kalau kita membandingkan dengan yang dulu jauh lebih baik. Satu contoh, kalau yang dulu Raja Salomo, seorang raja, itu apa yang tidak ada, seluruh kekayaan dia memiliki. Tapi di saat malam, tahun-tahun itu dia cuma pakai obor. Orang sini seperti lampu pizza, ada internet, susah semua. Dia pun mau berjalan dulu paling tinggi kalau tinggal naik onta atau naik kuda, orang sudah naik motor. Bagaimana itu senang yang dipilih, sama sekarang dengan yang dulu. Jadi wajar kalau kita mengucap syukur. Tapi kadang kalau kita berbicara ini seperti Pastor jadi bilang, gampang sekali kalau mengucap syukur, cuma bicara. Tapi kalau kenyataan juga, bilang kenyataan saya pernah rasa. Saya dengan Ibu Riri waktu orang coba-coba mau pas di Amerika,
kontrol nak gol. Itu rasa sakit hati ada. Secara manusia rasa kalau mau bilang, udah rasa melempar tuh ibu yang kasih keluar kertas. Sampai di hotel, ibu Riri menangis, tak tahu menangis tuh galau gimana. Mungkin sakit hati kecewa, tapi paksa mengucap syukur. Sebenarnya tidak ikhlas walaupun ya. Nah ikhlas, bilang sudah jatuh bersyukur mantu hati. Kan menyasar, jadi pengapresiasi lain kali tidak sama. Karena cuma bicara untung di mulut, tapi susah. Jadi kalau mengucap syukur juga kita boleh bilang sini, tolong hidup ini kemurahan. Karena secara tidak langsung mungkin kita pernah bersaksi dulu, jadi kita lupa. Bagaimana kita mengucap syukur dengan sekarang ini? Ini kesaksian yang kurang lebih 24 tahun lalu, kejadiannya tahun 2000 itu. Waktu saya mengalami kecelakaan, ya itu memang kalau dalam umur fisik masih bagus, masih tidak 30 tahun, jadi fisik masih terasa. Tapi di saat kecelakaan itu, setelah sekarang sejauh membayangkan kecepatan kita yang 100 sampai 150 km dengan foto yang punya kecepatan dari sebelah perkara, foto secara sama yang mungkin 20 dengan kita bebobot badan kita lempar dan kita masuk di bawah foto. Kalau mau pikir kalau manusia mati, nah memang katakanlah waktu itu karena tuh kejadian lokasi cuma 200 meter sampai lokasi kapal Pertamina. Cuma karena waktu itu masih sudah pegang jabatan nakoda, kita nggak bisa ke kapal, jadi nggak bisa ke Malang. Cuma teman-teman di situ orang jaga Malang. Waktu dengar tuh kejadian, bercerita, dengar, ada kejadian kecelakaan di situ, mentanya, siapa itu? Orang-orang di daerah situ bilang, orang Cina. Tahu kita Cina, Cina Manado kata. Gimana? Mati, masih bawa tua, syukur angkat tuh, bawa rumah sakit. Itu teman-teman sendiri yang bicara, mati. Jadi setelah belum tahu kita pernah alami itu kecelakaan itu, mereka musuh, baru tahu itu cerita. Jadi orang sudah memvonis kita mati, karena memang sikonya itu mengharuskan kita fatal. Karena kita masuk di bawah otot yang belum tentu TSK, T120 yang untuk taksi, masuk kurang angka di kapal ini di taksi. Tapi kita ingat waktu kita memang waktu itu semua mungkin tahu, tapi di kerawanya kemarin kita dulu suka minum. Jadi waktu kita jatuh di motor itu, kita mungkin dalam keadaan tak sadar. Tapi sekalipun waktu kita melihat kejadian kecelakaan itu, biar nampak mabuk atau minum, tapi pas sepersekian detik cuma ada kita PKP waktu itu, cuma ada takawur darah Yesus berkuasa, cuma itu. Setelah kita pikir-pikir, memang itu menyelamatkan kita sampai sekarang kita masih hidup. Jadi kita masih mengucap syukur, mengucap syukur itu semuanya dahsyat. Dengan kita mengucap syukur, tanpa kita tersadari, kita menarik sesuatu yang tidak di luar kita, yang sebenarnya itu ada akan mendekat kita. Tapi pengapresiasinya itu tergantung kita sekarang. Jadi kalau itu kita akan masuk di ayat, kita buka Satu Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian berbunyi, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus di dalam Kristus bagi kamu. Jadi dari sini juga Tuhan mengajarkan bagaimana kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Memang banyak kejadian-kejadian mungkin yang tanpa kita sadari harusnya kita mengucap syukur dalam kita melakukan tugas kita masing-masing. Sepanjang hari berjalan harusnya wajar kita mengucap syukur, karena mengucap syukur itu tidak ada rugi bagi kita. Satu contoh, seandainya kita berjalan bawa mobil, kita juga harus mengucap syukur, karena tidak semua orang tahu bawa oto, dan tolong bersyukur kalau orang boleh bawa oto. Itu mungkin hanya hal yang sepele, tapi dengan kita ada ungkapan bersyukur begitu,
itu sebenarnya ada nilai tambah buat kita, dan itu seolah-olah kita menanam sesuatu yang akan kita petik dari ucapan syukur kita. Begitu juga kalau kita berjalan ke rumah sakit, kita lihat orang sakit, harusnya kita mengucap syukur kita masih sehat. Karena kalau kita lihat di rumah sakit, bukan sedikit orang yang pakai napas dengan oksigen. Kalau itu dirupiahkan, terserah cukup dari turun ke yang akhir sampai tempat sekarang. Kalau mau dirupiahkan untuk oksigen yang turun ke hisap, kalau mau bawa bayar dengan Tuhan, turunnya cukup. Tuhan cuma boleh apa? Mengucap syukur. Dan itulah banyak hal sebenarnya untuk itu mengucap syukur. Seperti contoh satu cerita dua kakak beradik. Mereka di satu daerah, mereka peternak, tapi di peternak yang luas. Waktu itu si adik dia kasih makan dia punya kuda, tapi ini tahu bagaimana kuda skop dia tempurung kaki bijak, tempurung bijak, dan akhirnya membuat dia fatal. Dan dia misalnya punya hidup, sedangkan dia punya kakak dengan yang normal berjalan seperti biasa, sedangkan dia tinggal di kursi roda. Dan dia tinggal bersungut. Pada suatu waktu pemerintah meminta, karena negara itu dalam keadaan perang, siapa yang sehat jasmani dan rohani untuk menjadi wajib militer. Dan kakaknya ini secara tidak langsung ya dipanggil karena sehat semua, dan dia sendiri yang di kursi roda harus tinggal. Beberapa waktu kemudian terdengar kabar kakaknya meninggal, dan di situ dia berpikir, oh Tuhan, berarti ini Tuhan berencana karena kita disuruh mati. Untuk kita di kursi roda dengan keadaan begini kita masih hidup. Jadi sebenarnya itu rencana Tuhan itu. Orang lain nak masuk di tumpe kapal, lain kali tuh pakai logik, tumpe kapal besar bertempur untuk membandingkan tuh kuasa Tuhan sebesar alam semesta yang orang bersenyap. Sebenarnya jauh sekali. Jadi kami orang ini bermain dengan logik yang salah-salah. Jadi prinsipnya sekarang apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Intinya untuk masih hidup mengucap syukur apa yang ada. Mau senang, mau susah, pada yang saya bilang mungkin agak susah tapi belajar. Jadi yang lain-lain Pastor Jerry bilang sesuai khotbah, sedap sekali mengucap syukur segala, tapi belajar sini karena banyak hal yang perlunya orang bisa syukur. Karena mengucap syukur kita memberikan ucapan terima kasih ke Tuhan. Kalau doa kita meminta. Jadi istilahnya orang Kristen minta. Jadi dia bilang kenapa doa tidak berkuasa? Doa itu bisa berkuasa kalau Tuhan mengiyakan apa yang kita berdoa, dan itu terjadi. Kalau Tuhan tidak mengiyakan, karena waktu Tuhan itu ada, itu haknya Tuhan, kita ini boleh memaksa kehendak kita kepada Tuhan dengan doa. Jadi kita hanya sampai meminta sampai diberdoa. Tapi di situ bilang betapa lebih kuat mengucap syukur daripada berdoa. Dan untuk lebih dan kurangnya nanti mungkin Pastor Jerry karena sebentar mau tadi bilang mau ajarkan apa, jadi kami serahkan langsung aja ke Pastor Jerry karena waktu sudah menunjuk ini kiranya sampai di sini. Kami serahkan kepada Pastor Jerry. Puan tolong. Ini luar biasa, khotbahnya sudah semakin teratur. Singkat memang padat karya. Ya mengucap syukur itu kalau kita berbahasa satu otak, ngomong itu semuanya gampang. Mengucap syukur dalam segala perkara, iya enak, ngomong enak. Coba jungkir balik sama dengan Ibu Rohani, Ibu Jane. Coba jungkir balik. Kau bisa mengucap syukur. Ya. Orang perempuan anak sampai sekarang belum ada transaksi mengucap syukur. Coba.
Bisa nggak? Tetapi ketika kita mengucap syukur, kita memindahkan, itu pengertiannya, memindahkan tekanan berlebihan kepada Yesus Kristus. Siapa sih yang bisa tak sanggup menerima atau menahan tekanan? Tidak ada. Tetapi inilah rahasia mengucap syukur dalam segala perkara. Ya. Ketika ada di kolong oto, kita sudah rasa itu apa tuh kolong oto. Kita lagi kecelakaan, kalau memang sudah ditentukan Tuhan untuk mati di kolong oto, kita lebih dulu mati. Ya, sebelum aku dapat dengan orang ibu rohani di sini sudah mati. Ya. Oh, iya. Ngomong mengucap syukur itu satu perkataan yang paling mudah. Mengucap syukur ya kuat. Coba kuat, mengucap syukur. Iya. Ngomong sedang. Coba engkau ada lewat dulu. Ya. Tiar dulu, cium aspal dulu. Bisa nggak mengucap syukur? Ya, betul sekali suatu perbandingan yang kita baru kali ini dengar. Kita ada dengar itu pengkhotbah besar terpopuler di dunia, belum tiki itu bahasa perbandingan dengan Salomo. Pemasa Salomo kaya raya, semua serba ada. Lewat dari jam 6 sore, Salomo masuk. Sudah bisa di mana-mana dia. Ya pertama ngeri-ngeri ya. Orang ada ponter ke sana kemari. Ya, internetan lagi. TikTok lagi. Tadi beroman saya senyum-senyum sampul waktu dengar itu perbandingan itu dengan Salomo itu. Ya, kalau ada yang mau bertanya disilakan ya tentang mengucap syukur. Mengucap syukur. Kira-kira kalau tekanan bertubi-tubi orang pemuka tetap ini mengucap syukur. Ini bukan cuma ngomong, tetapi harus inner beauty-nya dari dalamnya. Kalau ngomong sih iya bisa, ya. Tetapi coba dulu mengucap syukur dalam segala perkara.